Mohon ditutup dari untuk yang selanjutnya dari juara qiraah kami panggil atas nama Naila Fariha. Untuk yang kedua Hasbi Sidiki juara 2. Untuk juara yang ketiga Sailul Musawamah. Untuk juara harapan 1 atas nama Ziu. Untuk juara harapan 2 atas nama Maisa. Untuk juara harapan 3 atas nama Cinta. Untuk penyerahan hadiah kami mohon Bapak Lurah untuk menyerahkan hadiah. Tepuk tangan. Ya, untuk juara harapan atas nama Ziu. Tepuk tangan para hadirin. Ya, mohon itu kembali. Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada para alim ulama di Sambang Sri yang kami muliakan, wabil khusus kepada Bapak Kiai Haji Ismail Ghafur yang kami muliakan, kepada Kiai Haji Irfan Afandi yang kami muliakan, kepada Kiai Haji Abdul Rahim yang kami muliakan, kepada Bapak Kepala Desa di Sambangsi yang kami hormati, dan jajaran perangkat Desa Sambangsi yang kami hormati. Tak lupa kepada para hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, taufik, hidayah, dan inayah kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini majelis dalam keadaan sehat afiat dalam rangka pengajian umum memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75, memperingati tahun Baru Hijriah 1442, dan sekaligus perpisahan KPM
kuliah pengabdian masyarakat terintegrasi kompetensi STAEM Nganjuk Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula Lawak Kertosono. Marilah kenikmatan-kenikmatan itu kita syukuri. Semoga dengan kita mensyukuri kita mendapat tambah nikmat. Allahumma amin. Kedua kalinya salawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, yakni dinul Islam, dengan harapan kelak kita besok mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Para hadirin hadirat yang kami hormati, kami di sini sebagai pembawa acara akan membawakan susunan acara yang kita laksanakan pada malam ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75, memperingati tahun baru Hijriah 1442 dan pelepasan KPM IKA STAEM Lawak. Akan membacakan beberapa susunan acara sebagai berikut. Untuk yang pertama, pembuka. Untuk acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Untuk acara yang keempat, yakni penyerang cindera mata dari KPMIK kelompok 8 kepada Desa Bangsri yang mewakili. Untuk acara yang kelima, Mauidhah Hasanah, insya Allah akan disampaikan kepada Bapak Kiai Haji Zuhal Ma'ruf MPDI. Untuk acara yang keenam, doa, dan acara yang ke-7 yaitu penutup. Para hadirin yang kami hormati, marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan berkah. Allahumma amin. Idza kita ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Adik Naila Fariha. Pada Adik Naila Fariha dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yanṭiqu 'anil hawa in huwa illa yuha.
وأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى والبصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian membaca ayat Al-Quran, semoga kita dapat menghayati apa isinya dan dapat mengamalkan ayat isi kandungannya. Allahumma amin. Untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan. Untuk sambutan yang pertama, sambutan Ketua KPMIK kelompok 8 dalam hal ini akan disampaikan oleh Mas Fajarudin. Kepada Mas Fajarudin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, sesepuh Dusun Bangsi, khususipun dumateng Ramayai Ismail Wafud, dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, dumateng Bapak Zuhan ingkang kawula mulyakaken, dan dumateng Bapak Pembimbing KPMIK 2020 kelompok 8 panjenenganipun Bapak Umar Fauzi, lan dumateng para bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan dan berbahagia sepindah, monggo kita aturaken puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang punapa dalu punika kita sedaya tasih dipun paringi kesehatan sarasan, sehat dohir batin kanthi wasan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam monggo kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punapa kanthi lantaran panjenengan dipun Nabi Muhammad kita
saiki saged dipun paringi iman Islam lan mugi-mugi kita sedaya dipun akoni dados umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula tembeki minangka ketua KPMIK kelompok 8 dalu punika ing napa anggotanipun wonten 8. Nggih, 8 niku sing 6 saking Lekong, ingkang setunggal saking Luyu, kula piyambak, saya setunggal malih saking Gondang dados tiyang berang-beroran. Nggih, saperlu ngaturaken matur suwun sanget dumateng para bapak ibu warga Bangsri, khususipun bapak kepala desa beserta jajarannya ingkang sampun maringi izin dumateng kula sarencang saged nglampahi kewajiban saking salah setunggalipun kewajiban saking kampus punika KPMIK antawis KKN umumipun. Kula sarencang ngaturaken matur suwun sanget saged nderek-nderek kegiatan dhateng dusun mriki. Nggih, alhamdulillah kegiatan dhateng dusun mriki niku full. Dados kula sarencang niku mboten kata-kata demi acara datang mriki pun acarane pun full. Kadang setunggal minggu sampun enten 3 demi sekawan. Nggih, kaping kalipun kula sarencang nyuwun pangapunten dhateng Bapak Ibu sedaya kemawon bilih lampah kula sarencang enten kereta-keretanipun kula sarencang nyuwun agungipun Sang Nudra Pangarsami. Tersuwun mugi-mugi entene kula sarencang punika saged nambahaken paseduluran, saged tambah rencang, saged tambah napa nggih intine kula sarencang ngarepaken mugi-mugi saged to langgeng dados paseduluran nggih menawa jengken kula sarencang mriki saged panggih panjenengan sedaya kanthi ridho Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Saking kula sidah malih saking kula sarencang nyuwun agungipun pangapunten dene lampah kula dalam 30 hari menika enten perintah-perintahipun kula nyuwun agungipun pangapunten. Saking kula mungkin cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Pak Ketua KPMIK kelompok 8. Kami lakukan terima kasih. Untuk sambutan yang kedua yaitu dari dosen pembimbing lapangan dari DPR KPMIK saya melawak. Dalam ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Umar Fauzi MPDI. Kepada beliau kami aturkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin karim, para alim, para ulama, para kiai yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bangsri beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Sultan Ma'ruf MPDI, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian tamu undangan dalam acara pengajian umum
dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia tahun baru Hijriah dan juga perpisahan KPNIK kelompok 8 STAIN Lawak Kertosono, dan juga mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Masjidul peserta KPNIK kelompok 8 Desa Bangsri yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul bersama, bersilaturahmi bersama dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pertama perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Fauzi. Dulu ketika perkenalan pertama kelompok 8 ini saya sudah memperkenalkan diri, mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum. Dalam kesempatan kali ini saya diberi amanah menjadi DPL kelompok 8 KPNIK STAIN Lawak Kertosono, dan alhamdulillah pada tanggal 25 Agustus ini merupakan hari terakhir dalam aturan melaksanakan pengabdian di Desa Bangsri ini. Untuk itu saya sebagai DPL mewakili rekan-rekan sekalian dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Ibu perangkat desa dan juga warga masyarakat Desa Bangsri yang telah sudi kiranya menerima kami, membantu kami, memberikan segala hal yang kami butuhkan untuk pengabdian di desa ini, baik berupa pikiran, berupa materi dan lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kedua kalinya selama 1 bulan kami berada di Desa Bangsri, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sedikit kesan dan pesan dari kelompok 8 kemarin pernah ketika mau berangkat ke sini itu bingung Bapak Ibu ya. Pak, ini kan masa pandemi COVID-19, nanti kegiatannya itu apa? Jadi bingung memikirkan program kerja yang akan dilaksanakan di Desa Bangsri. Tapi alhamdulillah ketika berada di desa ini malah kegiatannya itu full Bapak Ibu. Dan terus ada pengawasan, ada semaan Al-Quran, dan juga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang lain di mana malah tidak bisa menghadiri semua. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Biasanya peserta KPM itu pulang berat badannya turun, tapi alhamdulillah Mas Fajar selama di sini berat badannya malah naik Bapak Ibu. Jadi di sini kelompok kami ada 8 orang yang masih Joko itu nama Mas Fajar. Itu sering nonton begini Mas Fajar mawon ya. Terus biasanya kami buatan dimasaknya kalau ibu ini bingung Mas Fajar ya. Tapi alhamdulillah kata undangan dan begini malah ya. Bukan bingung malah bukan dimasaknya ya. Itu sedikit kesan. Alhamdulillah di sini banyak sekali kegiatan sehingga kami tidak bingung untuk membuat kegiatan yang lain. Akhirnya alhamdulillah kelompok di sini bisa memaksimalkan untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dan sedikit kami sampaikan Bapak Ibu sekalian ya, bahwa STAIN Lawak Kertosono itu ada 4 prodi. Yang pertama pendidikan agama Islam atau PAI, yang kedua ekonomi syariah, yang ketiga PGMI ya, pendidikan guru madrasah ya. Terus untuk guru MI, guru kelas ya, dan juga PIAUD, pendidikan Islam anak usia dini. Dan terus Bapak Ibu sekalian, baik menawi ada putra-putranipun, tetangga atau saudaranya yang sampun lulus saking aliyah, saking SMA atau SMK, sakit melanjutkan jenjang pendidikannya ke STAIN Lawak Kertosono. Dan terus lokasinya itu strategis dekat dengan Desa Bangsri, dan insya Allah kualitasnya tidak kalah dengan perguruan tinggi yang lain. Di hadapan kita ini sudah hadir Bapak Kiai Zuhar Ma'ruf. Beliau ini merupakan salah satu pendiri STAIN ya.
Beliau juga menjabat sebagai Ketua Aswaja Center Kabupaten Nganjuk dan juga sekarang menjabat sebagai kepala sekolah di Mantarambon. Selamat datang ya Bapak sekali. Dan Bapak Ibu sekalian, sebagai bukti salah satu contoh bahwa lulusan STAIN itu tidak kalah dengan perguruan yang lain, umpami dengan tindak contoh ya, tentang Kemenak. Di Kemenak itu ada salah satu pegawainya namanya itu Pak Muat ya. Pak Muat itu juga salah satu alumni dari STAIN. Jadi dikasih bagian madrasah kalau tidak salah. Umpama dengan tindak pondok pesantren Al Barokah Padan Rowo itu ada namanya Ustadz Judi Weharto. Itu orang kepercayaannya Pak Hermoko ya. Itu juga alumni dari STAIN. Dan di beberapa lembaga pendidikan se-Kabupaten Nganjuk insya Allah semuanya rata ada lulusan dari STAIN. Jadi insya Allah Bapak Ibu buatan usah ragu ya, insya Allah ketika kita mempercayakan saudara-saudara kita, anak-anak kita ataupun tetangga kita ya, menempuh pendidikan di STAIN, insya Allah akan menjadi orang-orang yang berguna, lancar segala sesuatunya ya, dari jenjang pendidikan sampai dengan karirnya, tidak kalah dengan perguruan tinggi yang lain. Mungkin untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin hadirat yang berhormati, demikian sambutan dari dosen pembimbing lapangan KPMK kelompok 8. Untuk yang selanjutnya, sambutan yang ketiga yaitu dari Kepala Desa Bangsri. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Al-Bari. Pada beliau kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Yukal Makhluk MPDI, yang terhormat Penyanipun Pak Haji Ismail Ghafur, Bapak Ketua BPD, Bapak Ketua RPN, Bapak Sultan Fitiah Nahdlatul Ulama Pak Jarota, Bapak perangkat, Bapak Ibu-Ibu, Bapak Ketua RT RW, Mas-mas, Mbak-mbak, mahasiswa STAIN Mawak yang telah melaksanakan KPM di Desa Bangsri selama 1 bulan, yang saya banggakan. Yang pertama, marilah kita selalu menjaga rasa syukur kita kepada Allah SWT biqaulina alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat taufik hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya campuran mawar gitu. Kalau mau sampun dipun jelasaken acara yang dari mereka pengajian umum dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-75 dan tahun baru Islam Hijriah tahun 1442 Hijriah, dan sekaligus pamitan saudara-saudara kita, adik kita yang telah melaksanakan KPM di Desa Bangsri selama 1 bulan yang dimulai tanggal 26 Juli dan berakhir hari ini.
Kami selaku kepala desa sangat mengaturkan terima kasih kepada mas-mas dan mbak-mbak yang telah melaksanakan kegiatan ini dengan baik sekali, dan kami mohon maaf tidak bisa menyediakan fasilitas yang layak, ya, dan hanya itu untuk ruang tidurnya hanya itu. Untuk itu, apalagi dalam kondisi suasana pandemi COVID-19, potretnya di Sambangsi ya semuanya itu mbak-mbak dan mas-mas. Kami mewakili secara pribadi, mewakili masyarakat Bangsi juga mengaturkan mohon maaf manakala selama bergaul 1 bulan dengan penjenengan ini tadi ada satu kata yang kurang berkenan, sekali lagi mohon maaf. Dan Ulo sangat mengharapkan Piantun wolu niki ingkang itu boten kula ganduli amargi sampun rumah tangga. Lah niki si Mas Pacar niku lho nggih. Mbok iya dadi warga Bang Sri, makane Bang Sri insyaallah akan diterima. Nggih. Mulu boten betul. Piantun mulu tapi gunung tapi wonge ganteng gagah ngoten nggih. Nggih. Ibu-ibu gak ada putra perawan turun lagi. Nggih kali santai. Nggih kali guyon gitu. Nanti tenan ya alhamdulillah. Sudah balik. Saya hanya bisa mengucapkan selamat jalan dan doakan semoga yang penjenengan ini bisa sukses dalam menempuh ilmu, bisa ulama, dan ilmunya bisa diamalkan khususnya sebagai penerus pejuang-pejuang dari agama Islam. Kami mengharapkan manakala penjenengan ini berada di singgah di Kertosono, jangan lupa mampir di Desa Bangsri. Desa Bangsri kan di grafik-grafik lagi. Saking pemerintah desa tidak bisa memberikan kenangan yang berharga, hanya tadi sangat mendoakan mudah-mudahan kita jadi sedulur ya, selama kita lebih ya, selama kita hidup di dunia, bahkan bisa berjalan nanti. Kami kita itu yang perlu kami sampaikan lagi dari saya pribadi dengan warga pemerintah desa dan saya Bangsi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata ikhlas suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tertinggal. Setelah nanti penjenengan meninggalkan Bangsri, yang baik aja dibawa, yang kurang baik jangan dibawa. Yang kurang baik tolong disimpan di dalam hati, jangan sampai dibuka ke sana kemari ya. Dan lagi ya ini potretnya Bangsri semacam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sambutan dari Bapak Kepala Desa Rizki kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya, yaitu acara keempat, penyerahan Jenderal Mantan dan kuliah pengabdian masyarakat integrasi kompetensi kelompok 8 dalam hal ini kepada Bapak Kepala Desa beserta dan Bapak DPR Pak Umar, mohon maju depan.
Hadirin mohon bertangan. Terima kasih. Para hadirin hadirat yang kami hormati, untuk memasuki acara yang selanjutnya, yaitu acara inti pengajian umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 dan memperingati tahun baru Hijriah 1442 sekaligus perpisahan KPM 3 kelompok 8 Sayang Melawak Tosono, yakni acara Mau'id Hasanah yang akan disampaikan kepada Bapak Kiai Haji Zuhal Ma'ruf MPDI. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas sami'ul alim. Li khamsatun utfi biha kharral wabail khatimah al mustafa wal murtado wa nahuma wal fatimah. Para alim, para yai, Pak Lurah, BPD, teman-teman yang lain, DPL, Pak Umar, teman-teman mahasiswa, para bapak, para ibu, adik-adik sedaya masyarakat Bangsri. Saderengipun kepareng kula ngenalaken diri, kula Muhammad Zuhal Ma'ruf. Cilikan kula dolanane nggih mriki karena beberapa teman saya mriki. Contohnya siang namine Pak Yazid. Itu sakit tasik mboten ten pundi kula lihat Pak Ali Mustafa. Terus Bu Lilik Mahsunah, lalu barengan kula ten Sanawiyah Lawak nggih. Terus Bu Lilik Mahsunah, kemudian Pak Yazid, kemudian Pak Ali Mustafa. Itu kok sampun ten pundi kula nggih dangu mboten kepanggih niku. Kula yugane Pak Ma'ruf, isian kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Lawak. Itu seperti perkenalan lah datang NU kula ketua Aswaja Center. Ini bajunya baju Aswaja Center. Pak, Aswaja Center ya apa misalnya Aswaja Suntolo Pak? Ora, maksudnya gak ngoten ya. Center pusat maksudnya Indonesia membahas masalah-masalah akidah, menghadapi diskusi-diskusi antar madhab, antar aliran dan sebagainya. Kalau nggih bucal datang setahun lama, salah satu pengajar di sana, kemudian kedinasan kula datang Man 3 Nganjuk, Man Prambon. Sejak 6 Maret 2017 kula ditugasi dados kepala Man 3 Nganjuk dari Man Prambon. Para hadirin hadirat adik-adik saking setain, muga-muga wae ilmu yang didapatkan juga pengalaman kuliah kerja nyata rasian niki nopo istilahnya pengabdian masyarakat ya saged merto barokah sedayanipun. Amin. Awake dhewe kuliah datang setahun
adik-adik ngaji ben sore, datang musola, datang masjid, datang madrasah harus tetap dilaksanakan. Jadi muga-muga awake dhewe masuk hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man utawi sapane wong iku murid ngersakaken sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan man khairan ing bagus yufaqihu mongko bakal mahamaken sapa Allah iman fiddine ing dalam masalah agama. Siapa orangnya yang dikehendaki baik oleh Allah, jelalah akan dipahamkan masalah agama. Caranya memahamakan udah seperti yo gelem ngaji. Gelem ngaji. Wonten malih makalah saking Azubat bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapa orangnya beramal ibadah tapi tidak disertai ilmunya tidak disertai ilmu, maka ibadahnya tertolak, tidak diterima. Contoh, arepe ziarah Wali Songo, ibu-ibu natas Wali Songo? Dereng, sering. Alhamdulillah, apa banget ya? Pun biasa tradisinya awake dhewe Wali Songo. Lah ten Wali Songo biasanya lah pipis lah bayar 2.000 ya. Nah, niku misalnya anak wong pas bolak-balik bayar 2.000 ping. Lah ngono arep budal tak gawe cadangan wudu sing ngono akeh. Dadi arep budal niku wudu ping 20. Ki cadangan. Begitu Wali Songo betul jejerane kroso, jadi ana serbel sentup ki opo iki. Jejerane ngentok. Ya barang teko makam biasanya wonten masjid langsung masuk masjid sholat. Sampeyan kok gak wudu batal napa? Batal suci kan cek 24. Ya gak bisa, yang namanya wudu walaupun berapa kali batal, 1 kali semuanya batal. Nama dhewe ngaten niku ngertos dan awake dhewe ngaji. Lah mboten ngaji ya mboten ngertos. Contoh yang lain banyak. Nuwun sewu. Awake dhewe pas takbiratul ihram, Allahu Akbar. Niku lak dateng kitab banyak hal yang harus diperhatikan. Sing sering salah nuwun sewu. Allahu Akbar, akbare dadi fatbar. Hamzahnya dadi wawu. Allahu Akbar. Nah ini mboten oleh, yo bangga. Allahu Akbar. Tidak boleh Allahu Akbar. Niku perlu ngaji supaya ibadah bener niku wau. Wonten malih anggotanipun sujud niku ten kitab fikih Syafi'iyah 7. Nek sikil loro. Ini kalau kita contoh nih. Berarti ini harus lancar. 1, orangnya diangkat kayak knalpot. Paham ya nih, dadah lancar. 1, 2. Sing nomor 3 karo nomor 4 iki. Napa? Dengkul itu kudu ora oleh ngomong-ngomong kaya bab meter. Sing nomor 5, 6 tangan. Ora oleh aku pengen TN yo kaya Pak Robai misalnya. Lah kok nak salat boleh-boleh kok Allahu Akbar. Terus aku mboten ora ya kalih kitane. Wong utawa mergo penggemar silat jadi kungfu master. Allahu Akbar. Yang betul oleh ya pada tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sing nomor 7 batok. Kalau jilbaban ojo terlalu kengarepan. Kopian ojo terlalu ini. Mergo jejer kawan moro tuwa kersa-kersane kusuk. Kusuk apa mboten ngene kados niki batuk harus nempel ke tempat
sujud. Niku lah ngeten iki awake dhewe ngerti yen ngaji. Pramila gadah ngaji niku. Urutane jatuh ya mekaten. 1 2 3 4 5 baru ojo pisan langsung batuk merempul. Ini sudah seperti terus mana? Ini saya nukilan saya parah kan dikaji mama. Nyuwun sewu, lah wudu, nyuwun sewu lah wudu. Pojokane jempolan, sing biasanya dicuti terus diambung itu lho. Weng, sami yang ngelihat bukan kami itu. Cuci lah nyuti ini tuh dari mampu dari marah. Biasanya ya kalau cuci terus di. Niku lah wudu, sholat wayah hadus gede, hadus junub. Niku kedah kemasukan air. Ojo sampai itu tertutup oleh kuku, oleh kotoran. Maka harus sering dibersihkan. Nah terus mana? Sing sikile meledak-meledak. Dengan pengen sumber dengan maju kalau itu. Belaan ya, sing sikile belaan, sing sikile meledak-meledak, kencete koyo kerupuk bedak. Nah, niku lak wayah wudu utawi lak wayah aduh, niku harus kemasukan air diosok-osok. Gosok-gosok disikat dari kali tangan. Begitu pula sela-sela jari. Sing enak niku jeding kobok. Ngerti jeding kobok ya? Kapan masuk ke jeding atau keluar jeding otomatis lewat genangan air dan di situ otomatis suci. Hanya masalahnya kena COVID niku kan nanti dianggap sebagai sumber penularan karena nanti yang terkena akhirnya COVID cepet tadi itu wong sing isu berikutnya kena akan matanya sehingga untuk COVID ini sebaiknya mengalir airnya gara-gara itu. Karena keadaan normal dalam ceking kompor ini mampu otomatis kalau lewat situ sudah suci. Pokoknya lebih dari 2 bulan ya madzhab Syafi'i 2 bulan itu 216 liter. Coro kubus itu suwidaan senti, lebar suwida, panjang suwida, tinggi suwida. Kalau air lebih dari itu berarti kafir banyak, kalau kurang dari itu berarti sedikit. Kalau ada jedingan sing modele jeding mboten pelaturan, sebaiknya ya di atas itu. 1 meter kali 1 meter atau 1 meter. Siang jedingnya gede-gede lah saat ini. Ini tali ini macam penjamannya sudah berubah karena sekarang banyak memakai ikan. Kalau bapak kalau ibu ada istilah terus awal itu kewajiban melakoni agama itu agamanya sakit bener dilampaui yang gelem ngaji. Dan ngaji itu angkat dhewe ngaji Quran. Kula ten Lirboyo 5 tahun. Sing kula alami angkat dhewe niku ngaji Quran. Kula di pengalaman unik, tak ten Lirboyo niku ngajine ngeten modele. Kiai Gusto datang niki gambar panjang kesana itu 4 sak, 4 baris 1, 2, 3, 4 kurang lebih 10-an bentuk tersebut. Kalau salah hanya digintok ya diberitahu. Nah untuk juz amma sama surat-surat pilihan itu hafalan. Kulo waktu itu manggon ten Kidul dhewe ngarep kulo ya cah Nganjuk, enggak usah sebut namanya. Inisialnya S. Semua anak gitu ya. Kulo ten burine pas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kok bilis bener? Wah ini mana?
Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Lah kok gelis pun mbak enggak salah ya. Kayaknya jumbar. Ya kalau sing tenggure yang ngompet ya kawan ya. Arep ngompet yo kikik gak oleh menang ya jumbat. Berapa banyak ayat yang enggak dibaca. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nas kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dicucuk murid dulu wonten malih sing sumber yang salah niku waktu ini dadi wal asri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilina illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan seingat saya batinku lah ngomong kok yo salah batinku kok aku sing takone sabarene niku ya kok waktu dhewe yo salah juga. Ternyata dia untuk ngaji Quran sulit. Ada TPQ ya? Ya alhamdulillah teruskan. Terus niku ngaji Quran ngaji sulit dan tetapi awake dhewe harus kenapa? Karena ada bacaan sholat itu yang merupakan Quran napa? Bacaan sholat ada yang diambil dari Quran dan itu rukun qauli napa? Fatihah. Sholat tidak sah tanpa Fatihah. Pramila ngaji Fatihah sing bener. Ya memang aneh, tapi ya itulah. Mulane ngaji harus niki termasuk kaidah fikih mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ma utawi perkara la yatimu kang ora sampurna apa al wajibu perkara wajib illa bihi angin lawan ma fahuwa mongko utawi ma iku wajibun ya wajib. Suatu perkara yang hal wajib tidak bisa sempurna kecuali dengan perkara itu hukumnya juga wajib. Contoh, wudu niku sajane hukum asal sunnah. Wudu oleh ganjaran, gak wudu gak masalah. Tapi mergo sholat iso sah dengan adanya wudu, akhirnya wudu berubah jadi wajib. Nyambut damel niku sajane hukum asalnya mubah. Nyambut gawe terserah, gak nyambut gawe terserah. Sajane ngoten, tetapi awake dhewe iso salat padahal syaratnya salat nutupi aurat. Lah iso ning duwe dhuwit ditutup aurat kudu nyambut gawe. Akhire nyambut gawe dadi wajib. Haji wajib tapi iso daftar haji yang duwe duit. Pramila nyambut gawe digolek sarung haji hukumnya juga akhirnya nyambut gawe hukumnya wajib. Ora oleh duwe anak duwe bojo esuk awan bengi mlungker siram banyu es tenan. Nafkah wajib ya, sehingga mencari nafkah juga wajib. Tadi nyuwun para ibu, para bapak, kula duwe dhuwit 1 juta. Kula kekne tiyang sanes sedekah. Kalih kula kekne bojo, ganjarane ada di akeh bojo. Yes. Kenapa? Soalnya suami memberi nafkah istri itu hukumnya wajib, sedangkan sedekah hukumnya sunnah. Perkara wajib selalu lebih banyak pahalanya dibanding sunnah, kecuali satu. Napa niku? Salam. Kok sakit? Muluk salam, assalamualaikum. Pidato, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu hukumnya sunnah. Tapi jawab salam hukumnya wajib. Ngucap salam sunnah, jawab salam. Tapi ganjarannya tasih kata sing awal, sing memulai. Padahal hukumnya sunnah. Tapi selain itu wajib selalu lebih banyak pahalanya daripada sunnah 70 kali. Nah, mungkin bab salam itu ada pembahasan termasuk tidak dan Quran wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dulu salam jawab dengan minimal sama. Lebih baik jika ditambah. Assalamualaikum minimal wa alaikum salam. Syukur-syukur wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Lanya bertamu ya cukup assalamualaikum. 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 Kalau bergerak hukum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya yo piye ya dilihat situasinya. Nanya pidato komplit enggak masalah bertamu. Assalamualaikum. Lah apa meneh perlu kancane numpak sepeda motor salipan, terisipan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, teman-teman mawon ya. Jadi lihat situasinya. Lihat situasinya. Terus niku awake dhewe saged beragama kanthi leres. Babakan di antara itu contoh-contoh fikih. Kuatan contoh-contoh yang lain mengenai itu adik-adik mau ngaji datang musola, datang madrasah, datang pondok dan seterusnya. Maka mari ini yang penting. Masalah akidah. Jangan sampai kemudian bengkong, jangan sampai kemudian salah. Contoh, banyak sekarang di internet dan sebagainya anggapan bahwa Allah itu manggone ten aras. Dianggap Allah manggone ten aras. Ada lagi yang menyebut Allah itu di langit. Karena memang ada ayat tumastawa alal ars, tumastawa ilas sama ifasawahu nasab asamawa, ar-rahmanu alal arsistawa dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu ada niku ayat mutasyabihat namanya. Ayat yang maknanya bisa lebih dari satu, maknanya sama. Kalau ini dimaknai apa adanya, nanti bertentangan ayat satu dengan yang lain. Sitok di aras, sitok di langit, sing bener sing di. Belum nanti ayat-ayat yang lain, tak diterjemah seakan-akan di mana-mana, ya. Dan seterusnya. Ya. Ahli sunnah wal jamaah, kita termasuk tugas pulau, ya, menyatakan bahwa Allah niku mboten manggon. Allah tidak butuh pada tempat, tidak butuh apapun. Nak bocah-bocah biasanya sifatnya Allah yang Allah berdiri sendiri apa jenenge? Qiyamuhu binafsihi, eksis mandiri, nggak butuh apapun. Sebelum adanya alam, bumi, langit, masjid, kantor desa, pulau, panjenengan sedurung enek, Allah wis enek. Dan begitu itu ketika itu berarti Allah nggak bertempat. Begitu alam diciptakan, yo Allah tetap tidak bertempat, orang berubah. Karena berubah itu sifat makhluk. Sing berubah itu sifat makhluk. Ulasnya lahir 3 kilo, saat ini 83 kilo. Ini berubah. Ulasnya langsing, saat ini langsung. Ini berubah. Ulasnya kalau kapan digendong ibu, akasnya mesumi, kalau kecil ini, kecil anak belasnya. Berubah. Berubah itu sifat makhluk. Allah tidak berubah. Allah tidak berubah. Pramila kalau dalam sekiran Allah mawujud tanpa panggonan, ra ono bentuk rupa ukuran. Allah bedani karo makhluke ing dalem sifat af'al lan date, ing dalem sifat
gambar Allah mangkene Allah ramunu yo ra mangkene. Dan seterusnya. Kalau apa dimbayangnya Gusti Allah ngono berarti Allah gak ngono. Alias gak iso dibayangkan. Allah koyo raksasa berarti ora. Allah koyo sinar berarti ora. Allah seperti energi berarti ora. Kapan terungkap di hati begini Allah tidak begitu. Karena Allah tidak bersifat materi. Itu akidah. Itu wajib belajar akidah ini ngaji. Wajib ngaji akidah, ngaji fikih, terus ngaji akhlak. Itu wajib. Kenapa? Sebab dengan akhlak nanti perilaku kita jadi benar, hati kita menjadi benar. Contoh, ibu-ibu ada sembahyang, sak peserta penutipan KKN Steinil, nomor 1 sing andi kok aku. Wah, buatin ngoten misalnya. Misalnya, niku jenenge wujud istiqomah nafsi, ngarani merasa dirinya lebih dari yang lain. Bapak-bapak sak kantor desa iki sing nglaken dhewe mah. Sing sugih dhewe mah, sing pinter dhewe mah. Namanya wujud istiqomah nafsi, mboten apa. Sak bangsri lho. Sing nyero dhewe kok aku to. Lah iku jujur. Ini ngaten iki ngaji akhlak. Karena 3 ilmu itu yang wajib ain. Akidah karena dengan itu akidah kita lurus dan tauhid. Dengan ilmu tauhid akidah kita lurus. Dengan fikih ibadah kita jadi benar. Dengan akhlak perilaku kita jadi benar. Contoh ibu-ibu kalau tangganya Mas Edi, cara saiki misalnya contohnya. Sahur jam 3 sahur kosong. Nah kok bar sahur bapaknya ngajak sahur sing liya. Dia memang daging matang itu pengen daging mentah misalnya ini. Akhirnya bablas turu ngantek jam 5 wis masuk waktu subuh, sudah masuk waktu subuh, sudah masuk waktu puasa. Jadi puasa dalam keadaan junub. Paham ini? Jadi puasanya sah apa mboten? Mboten. Sah apa mboten? Sah. Kok mulah malih? Tahu kok tempe itu tahu. Sah apa mboten puasanya? Sah, enggak masalah. Puasa dalam keadaan junub enggak masalah. Tapi lah mau sholat nanti harus mandi. Ini benar, ngerti yang ngaji fikih, terutama ngaji fikih wajib. Wes ini pembukaan ini loh. Jadi acaranya kan 17-an ya, mulai ngaji. Satu semuanya pembukaan pak. Ya apa nanti. Biasanya dari muka lurah biasanya emperannya kan ngomong. Ya, dalamnya saya kira Pak Lokalisir buat acaranya ya. Itu tadi kita sih banyak ya. Dengan Pak Tomudi, bilangnya Pak Lokalisir ini mau pulau mantan terus selatan utara jalan Mbak Lili ini usia tujuan pulau. Perbapak itu apa dia kudu syukur. Ini nopo manggone di negara Indonesia. Ya negara sak subur, paling subur sak dunia itu Indonesia. 2015 pulau haji, alhamdulillah. Ya, 2015. Pulau sak bandingaken negara Arab kali negara Indonesia. Cara di Arab, golek barungan angel. Cara ati umbul-umbul itu bingung. Nanti golek ini. Ini Masya Allah. Yang ngarep kok golek rambanan. Itu pas dino sesuk dengan kira-kira angel. Dan yang kene mau ngambil berapa bongkok, alhamdulillah. Awal dhewe buat pelok, pukul pelem, buat kecil, pukul
Sampun. Subur Indonesia, insyaallah. Alhamdulillah. Kekayaan alamnya melimpah. Jawa, Java Dwipa pulau padi, Suwarna Dwipa Sumatera pulau emas, Sulawesi besi. Dan Papua itu 5.000 anggrek spesies. Terus kemudian umum lah Indonesia. Saking sugih, saking kaya. Freeport nih emas campur tembogo. Luar biasa. Kalau pengen wonten Irak, boleh rosokan gambil, enteng ngamuk, ya oleh, bisa awake dhewe sing dadi rosokan. Nanti harus bersyukuri. Indonesia luar biasa dari segi kesuburan dan kekayaan. Indonesia baru saja dikucilkan terkait sawit di Eropa, tapi pintar Indonesia. Minyak sawit dijadikan solar, biosolar, ada B30, ada B41, 100% sudah. Jadi nggak bingung, dijadikan bahan bakar. Alhamdulillah. Indonesia, insyaallah. Biasa bersyukur menang, sehingga dia harus bersyukur. Kene apa awake dhewe iso memeluk Islam, padahal Indonesia itu adoh saka haram. Kula naik pesawat itu 10 jam dari Juanda ke King Abdul Aziz. 10 jam. Niku naik pesawat. Ngontel mbuh pirang-pirang. Alhamdulillah iso Islam nyampe ke Indonesia. Harus kita syukuri. Karena apa? Inna dina indallahil Islam. Agama yang sah menurut Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orangnya mencari agama selain Islam yang tidak diterima. Adam yo Islam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lot, Ismail, Ishak, Yakub, semua nabi agamanya Islam. Hanya syariatnya yang berbeda. Awak itu harus bersyukur dakwah Islam bisa nyampe ke Indonesia. Indonesia merdeka tanggal pinten? 17 bulannya Agustus tahunnya 2000 1945. Dinone dino Senin. Terus Indonesia merdeka hari Jumat. Jumat lagi pilihan tok pun hebat ya. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Sebaik-baik weton adalah lagi. Indonesia merdeka Jumat. Bulannya bulan Ramadan. Bulan terbaik bulan Ramadan. Tahunnya 45. Nah, 9 Ramadan 1364 Hijriah. 9 Ramadan 1364. Pilihan pun niku. Waktune yo menjelang Jumatan. Wis sak donya rainen sing Indonesia. Mulane kalau betahan yang tentang pembuatan budi ya. Hari Jumat, kemudian lagi 9 Ramadan 1364 Hijriah. Adik-adik lah belajar geografi, letak astronomi Indonesia itu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. 6 ditambah 11 podo karo tanggal kemerdekaan. Lah hafalan kula, tapi niku kula cek kok rada salah. Hafalan kula sekolah teng Sanawiyah mawon
96 sampai 141 derajat bujur timur. 96 sampai 141 derajat bujur timur. Berarti 45 intervalnya. Podo kalau tahun kemerdekaan. Aku mau pulau cek, saya kok malah 95 sampai 141. Alhamdulillah udah ombong baik berarti. Saya hafalan pulau 96 sampai 141. Kan kalau kasih kata pelajaran yang kalian atau saniki. Kalau kasih kalian pelajaran sangat yang lama ini nggak? 1 meter. 1 meter adalah 1.650.763,73 kali panjang gelombang gas kripton yang berwarna merah jingga. Ya, angel ini. Yang pikiranmu. 1.650.763,73 kali panjang gelombang gas kripton yang berwarna merah jingga. Itu zaman kulo. Mungkin saya sudah berubah karena ilmu itu selalu berubah. 1 detik itu hafalan pulau. 1 detik adalah waktu yang digunakan atom kaisium 133 untuk bergetar sebanyak 9.192.631.770 kali. Bocah-bocah lah pengen ngapalne ongko sing penak sangat belajar ke saya. Itu sekarang sudah jadi kepala dan nggak ngajar, tapi pelajaran masih banyak yang ingat. Ya, tahun-tahun berbeda 825, 826 sama tunggal masa sama. Ekspedisi Pamalu 1975, Al-Ghazali wafat 1111 dan sebagainya. Ya, ada caranya bagaimana menghafal angka dengan mudah. Kalau kita lanjutkan, awal diri bersyukur, alhamdulillah diri nopo manggon ke Indonesia. Islam nyampe ke Indonesia dan itu tadi luar biasa. Spiritualitas Indonesia itu masya Allah. Orang-orang yang punya spiritualitas tinggi kakek sangat. Gampangnya mudah, walinya akeh. Sing dadi wali akeh. Pramuka termasuk penentuan hari kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa bisa tak lepas dari kabar langit hasil istikharah. Banyak wali lambang NU ini pembuatannya tidak super angger, tapi melalui istikharah yang luar biasa. Di langit ada gambar ini kemudian dicontoh. Seterusnya, alhamdulillah. Nah, itu matur suwun dene napa dadi penduduk Indonesia. Alhamdulillah malih dakwah Indonesia ini sing jalan damai. Beda misalnya kalian Spanyol, Andalusia. Spanyol itu dipun buka kalian umat Islam tahun 711. 12.000 tentara Muslim di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad kalian Musa bin Nusair mengalahkan 100.000 tentara Eropa. Itu Spanyol. Membangun peradaban yang luar biasa. Ada istana Alhamra, ada masjid Qurdufa, ada jadian cilik-cilik. Gulune ditakak, udele dilikiki apa? Sadar? Sok. Gulune ditakak, udele dilikiki. Gitar, yes. Gitar yang gitar niku terbaik adalah gitar Spanyol. Gitar yang Islam. Sampai sekarang gitar terbaik itu gitar Spanyol. Orang yang bodinya Yahud disebut bodine gitar Spanyol. Sahini, Ahsanti, rendus-rendus. Bodine gitar. Karya umat Islam contoh peradaban ada lagi yang lain. Alfiyah Ibnu Malik itu Andalusi. Orang Muhammad kedua kemudian dengan mondok Sumer itu. Terus Malik Ibnu Rus Averus Ibnu Gajah Ibnu Tufel itu Spanyol. Laksaman Real Madrid itu Spanyol. El Barca Barcelona itu
Tapi Messi kalah nih beberapa kali ini. Semangat. Nah, ya. Baca semangat. Muslim negeri Muslim 711. Akhirnya lepas. 2 Januari 1492 Spanyol lepas. Andalusia lepas. Ke Ratu Isabella sama Raja Ferdinand. Nangis ini. Bu, sederhana. Islam datang ke Spanyol melalui peperangan, melalui penaklukan. Tapi Islam datang ke Indonesia ini dengan cara damai. Ada tasawuf, ada seni, ada pernikahan, ada perdagangan. Ning nong ning kum. Oh, bayang. Gusti Allah gak ning kene, gak nang kono, tapi dhek kuwi moho. Ini apa? Kabel. Ini bahasa Arab nih. Hablun. Hablun kabel. Ini bukti pengaruh Arab. Duribat alaihimul bilatu aina maktubitu illa bihablin minallahi wa hablin minallah. Bahasa Arab nih. Kotak ini saling kertas. Kertas itu bahasa Arab. Kirtosun. Kertas. Kursiun. Kursi. Mejahun. Ora iki ya apa dari nek kon tok. Lantaran yo ora. Kursiun kursi. Gapuro, gofuro, selamatan. MPR sekarang apa kan? MPR singkatan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis itu bahasa Arab. Permusyawaratan musyawarah yo bahasa Arab. Wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bahasa Arab. Rakyat roiyah yo bahasa Arab. Jadi MPR itu semua dari bahasa Arab. DPR sekarang Dewan yo bahasa Arab. Perwakilan wakil yo bahasa Arab. Rakyat roiyah yo bahasa Arab. DPR yo bahasa Arab. Pengaruh Islam. Jelalah Jalla jalaluh dadi jelalah. Pak balikan jajane napa? Waliwal. Wali daya dadi waliwal. Robbil firli wali daya. Sien cek usum luku grabak nganggo sapi nganggo kebu gendeng lelo-lelo. La ilaha illallah la ilaha illallah. Dadi lelo-lelo. Saiki kudu gawe blumpo terus blumpo dina. Ya siang mati. Dados kathah sanget pengaruh Islam datang kosakata pun sembat masyarakat musyarakah. Ahad, Senin, Selasa semuanya bahasa Arab. Ngerti watasan. Bukti pengaruh Islam. Tapi yo eneng sing pengaruh Hindu. Swarga itu dari bahasa Hindu. Neraka itu dari bahasa sembahyang itu dari bahasa Hindu. Pak, lah sing bahasa Londo ora iki jenenge. Anake kodhok jenenge precil. Niku dari kata frog child. Frog kuwi kata kodhok, child itu anak. Anak kata frog child wong bangsi jadi percil. Itu bahasa dari pengaruh sana. Sepur itu dari bahasa pengaruh Belanda. Sebagainya. Nah, jadi kosakata kita campur aduk. Nanti dari sembahyang yang dimaksud sholat. Itu tidak masalah. Kemudian lagi sholat lebih neraka. Neraka sebenarnya bahasa suwarga ya bahasa tapi sudah menjadi penaturalisasian, sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia. Bapak Ibu, awake harus bersyukur sing menjadi korban perang sejak pejuang-pejuang dahulu sing memakai dhewe ya pangkat wong Islam. Pangan Diponegoro itu pakaiannya ya ulama ya.
Pangeran Diponegoro. Dan kakek-kakek kita dulu hebat-hebat, kebal, bahasa Jawanya jaduk, ditembak laka-laka, dibedil-bedil, diuncali bantal geletak, ngantuk pokoknya. Orang kita orang itu wah, nah tirakatnya luar biasa. Ada yang poso mutih, poso ngerowot, poso meluwang, itu kakek-kakek kita. Poso meluwang itu dipendem, urip-urip paham, judul ketika bonang, itu sih pakai kontak berarti jegoreng. Ngerowot itu gak makan nasi. Tapi kalau Telirboyo beberapa teman yang ngerowot itu biayanya malah kek. Ya, orang masih lagi kemi ya, perlu larang ya. Mutih mangan segonya gak ada lalu. Alhamdulillah ketika sudah datang Islam, ngeten itu dipun Islamisasi, jadi puasa-puasa tirakatnya cah pondok-pondok. Terus kakek-kakek kita dulu seperti itu. Zaman siang gigi sepung cuma enggak. Untuk awake dhewe usia wis krowo kabeh. Yang saya tadi. Ini harus awake dhewe bersyukur pengen nopo manggon ten Indonesia dan alhamdulillah Indonesia sakit merdeka dan yang paling banyak berjuang umat Islam. 10 November itu cah pondok budal ngelawak Lirboyo Purwasi. Wonten kisah tapi tidak ditulis di sejarah, hanya dikisahkan ya. Yai Abbas Buntet itu punya karomah. Jadi tentara sekutu itu bingung karena Yai Abbas Buntet ngetoki karomah lesung karo alun. Berarti sak kampung sak kota Surabaya alun karo lesung kok metu omah biber-biber ngamuk naik. Ada jadinya pesawat terbang yang jatuh karena itu. Walau alam itu cerita ya seperti itu. Karomah itu kejadian luar biasa yang terjadi pada wali. Kalau Rasul mukjizat yang dimakankan sinten? Yes, Nabi Yunus. Pak, Nabi Yunus dimakan ikan. Ikan kulo makan, Pak. Enak pindang ya. Saya yang dibakar tidak hangus. Nabi Ibrahim ujian pada wali, pada Nabi dan Rasul. Kalau pada wali namanya karomah. Sunan Bonang, kalau Sunan Kalijogo pulang kali jadi emas dan seterusnya itu jenenge karomah. Kalau orang kafir jenenge sihir, ya menembus tembok Cina. David Copperfield menembus tembok Cina. Ini tembok bisa tembus. Kalau nggak natap, ini itu tembusan. Patung Liberty hilang, itu sihir. Pak, kalau duit konco hebat Pak, sakit ngilang. Jam pertama ada, jam kedua ada, jam ketiga pas matematika kok menghilang Pak. Kali jam keempat, jam kelima kok wonten malih. Niku mujian nopo sihir nopo karomah Pak. Bolos ana ya, bener sekolah aja ngono ya. Sekolah sing tenanan. Nanti apa sing kita rekoso dino iki metiknya nanti. Ya, kudu ngaji yo tenanan, sekolah yo tenanan. Balik-balik alhamdulillah awake dhewe ten Indonesia dadi penduduk Indonesia dan alhamdulillah Indonesia merdeka. Wah, cerita ini wadah sangat nih, termasuk peristiwa perobekan bendera. Di hotel apa jenis? Hotel Oranye atau hotel hotel Oranye ya namanya ya. Hotel Mojopahit belakangan namanya. Itu peristiwa heroik yang terjadi di Surabaya banyak sekali. Kulo atas diceritani siangnya pas kalau tasik dan lama, kemudian ketika terjemah ada acara reuni para veteran. Ya, kalau namanya Kapten Malik itu cerita.
ya, kakinya sudah tidur gitu karena mungkin tertembak. Dia cerita, dia dulu hampir selalu tahu siapa anak buahnya yang wafat besok. Jadi dia komandan itu ngerti, besok semuanya mati sopo. Karena apa? Pasukannya tidurnya di musola dan kawitannya dia ngerti kok ambune wangi tinggi dong digoleki. Iki sing ambune wangi. Lah kok sesuke mati gugur. Sesuke ngono. Ya, jadi kalau yang mau mati sesuke itu malamnya mengeluarkan bau. Akhirnya dia titah-titah. Jadi dia ngerti. Wah ya mati sopo sama bolak-balik kejadian teman-temannya yang mau syahid mati syahid itu malamnya mengeluarkan bau. Kok bengi cak sampai dulu kamu turu jejer-jejer kok sabar. Benar gak mati saya ngentut tapi ya. Udah seperti itu. Dan seperti banyak dikisahkan karena memang mati syahid itu ya dagingnya seger tidak berubah. Ada peristiwa pemindahan kepala Sayyidina Husain korban perang Karbala tahun 61 Hijriah dipindah ke Mesir. Yaitu sudah terputus selama 500 tahun masih seger ya. Masih segar, darah juga masih harum ya. Sayyidina Hamzah gugur di perang Uhud 3 Hijriah. Itu waktu zaman Muawiyah bin Abi Sufyan ada proyek irigasi, jenazahnya dipindah. Kakinya natap kerikil itu masih berdarah. Terus bapak sudah lama 30-40-an tahun ya, itu kesenggol kerikil jadi orang yang mati syahid. Luar biasa ya. Di peristiwa Surabaya kata mergo sing budal yo santri-santri sehingga yang wafat juga insya Allah syahid dinyatakan dengan tadi kesaksian Kapten Malik itu kesaksian Kapten Malik bahwa teman-temannya yang besok mau wafat itu malamnya mengeluarkan bau luar biasa. Terus awal diri kita bersyukur memaknai kemerdekaan dengan cara apa? Kalau bapak pro itu Indonesia ini kata sing aneh-aneh termasuk kemauan sementara pihak untuk begini repotnya bentuk NKRI mau dirubah menjadi khilafah dan seterusnya. Orang usah gampang katut, orang usah gampang terpancing. Penentuan bentuk negara kesatuan Republik ini sudah melalui istikharah yang luar biasa, sudah melalui perjuangan yang luar biasa, termasuk penetapan Pancasila itu juga sudah merupakan hasil istikharah yang luar biasa dari Hasyim Asy'ari, sehingga seorang usah punya keinginan yang aneh-aneh. Qul huwallahu ahad artinya dia. Katakanlah Allah itu satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong. Persatuan Indonesia wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Kerakyatannya i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Musyawarah yang keempat, kerakyatan yang berlibat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakal. Keadilan i'dilu huwa aqrabu. Qur'ane kata sangat kalau kita mau belajar tentang Pancasila ini nggak usah sing aneh-aneh, nggak ada usah keinginan yang macam-macam. Istiqomah wawon dalam ibadah, nyambut gawe, ngumpani keluarga dan seterusnya. Makanya ingkang saged kula sampaikan mugi-mugi wonten guna manfaatipun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para hadirin hadirat yang kami hormati, penelitian acara ini pengajian umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 yang disampaikan oleh Kiai Haji Zuhal Ma'ruf MPDI. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih dan semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Para hadirin hadirat yang hormati, untuk memasuki acara yang selanjutnya yaitu acara pembacaan doa yang akan disampaikan kepada beliau Bapak Kiai Haji Ismail. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu. Sadanipun kalau nglaksanani pamundhut panitia doa sekedhik Gus tak matur. Abai Pak Zukan iki Kiai Ma'ruf. Nggih to, nalika niku nun sewu kepala sanamiyah. Didutakan nek dhisik depak nek saiki kemenang itu. Kepalane nalikane Haji Abdurrahim Soleh. Sekitar Gus kira-kira bangsane tahun 85. Abai juga mengikuti Nawa Israel itu Surabaya niku. Laker tiap-tiap kemenang utawi tiada diambil 3. Terus nganjuk ingkang mewakili kula Ki Ma'ruf lajeng kepala urusan kepegawaian. Itu ngeten. Nalika niku Ki Ma'ruf nun sewu Gus. Sampun dalam keadaan darah tinggi. Ini Pak Drogi. Awakmu tak tugasi ning Surabaya. Pokoke ndampingi Ki Ma'ruf. Ngerti niku Pak Dul. Nomor 2 awakmu puter balik yang nganjuk nggawa piala. Tugas itu loro niku. Enten Gus nun sewu abai niku wilet. Kok gawene ya sate. Lho Gus, undengan dadi Gus. Niku. Lah kok menan termenan sate nggih kadang jeneng Pak Yai ada perjalanan iki bel nang sate. Angger bar pundur dak sate wis timbali kali Pak dokter ini. Kan dikelap ku kan dokter dan perawat. Guru-guru Pak Ismail mengikuti Kiai yang ada pakai dia mau cacing itu lagi. San. Cumben waras malih sate. Ngoten niku Kiai Ma'ruf. Datuk Kiai Ma'ruf niku nalika gerah, lebih gerah istilah badan darahipun inggil ning banyak remanane sate. Lah kula sebagai pendamping ya semua tidak mau nderek mawon. Niku kan gitu. Terus sekitar tahun 85. Nalika niku pancen didutakan oleh nganjuk 3 orang termasuk kula Kiai Ma'ruf lajeng insyaallah Pak Mawati. Kalau bene cepat nganjuk nanten Pak Mawati. Kan ini muga-muga nggih iku mun alhamdulillah kabungan. Abai sebagai kepala MTSN Rawa putra alhamdulillah muga-muga malah undangan Gus ingkang sakmangke menjadi kepala gubernur 3 gabungan putra ingkang manggen wonten Prambon. Amin, muga-muga Prambon parlemen ning meningkat sampai jelas yang lebih. Saya ngeten niki pun sementara niku ning alhamdulillah Gus Rono kula ditunjuk kalian putra saking Jakarta. Jadi kemenangan upacara, ambil upacara nanti kula sing kemendane. Dilarang nggih Rono kula ditunjuk jadi kemenangan upacara akhirnya nganjuk nggo peringkat kalih. 1 nomor 1
Sing nomor kali nomor 3. Jadi pangsul tengah niku kula Kiai Ma'ruf kan tak mati ati kula tingkat 1, nomor 1 dan nomor 3. Iki cerita singkat. Kula adik-adik pada mahasiswa kula rumiyin nggih ngelawah dilarang saling ngarah kabeh sing poso. Yo iso diparingi iso dadi penilai pengawas, iso diparingi dadi kasih pergurais selama 3,5 tahun dan akhirnya dipindahkan menjadi kasih urais. Depak nganjuk tapi penengah ayo sakniki. Duh, itu ngelarang apa? Tapi menurut saya Gus juga cik zamannya Mbah Yai Abdul Fattah. Ya terus kalau zaman ngadu kali apa ini Gus tahu tapi Gus Mahmud itu kalian sekadar kan ngelarang. Alhamdulillah kenyataannya kok jadi bagi iso. Ya ini Ma'ruf jadi para MDSN. Kalau iso jadi kasih pergurais selama 3,5 tahun, kasih urais 2,5 tahun. Saat ini pun pemilik lan selama ini kalau teng SMP 1 guru SMP 1 selama 13 tahun ngelapah kan ini mungkin adik-adik betul-betul ilmu yang diperoleh dari ngelapah menjadi ilmu yang manfaatnya barokah bidini badunya wal akhirah dan orang dunia kok diparingono sukses dunia yo sukses akhirat amin Allahumma amin al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli wa sallim sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha ahwali wal afat taqdilana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat tafawna biha indaka a'la darajat wa tubalighuna biha usul ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da zaman. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an taj'alana wa auladana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair min ahlil ilmi wa ahlil khair wa minal muttaqin wa minal aghniya'il asqiya wa minal marzuqina syakirin wa minal mardina min umurid dunya waddin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ja'alni muqimas shalat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah adzaban nar wa dahilna dan ma'al abrar ya aziz ghaffar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin hadirat yang kami hormati, acara demi acara telah kita lewati memasuki acara terakhir, yaitu penutup
Sebelum kami tutup, kami sebagai pembawa acara dan tutur kata kami yang kurang berkenan dengan hati Anda. Saya selalu membawa acara aturkan beri maaf sebesar-besarnya. Marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga acara pada malam ini dapat membawa manfaat dan berkah. Allahumma amin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.